Karena harapan saya adalah dengan adanya event ini banyak orang bisa menikmati koi, tapi dengan harga yang gak terlalu mahal. Karena gak semua orang bisa beli dengan harga mahal. Nah, makanya dalam event kali ini, tahun lalu itu dalam persiapan untuk event kali ini, tahun lalu saya diskusi sama agen saya. Saya mau ikan yang bisa saya tentukan konfirmasi gender, quality bagus, bloodline-nya bagus, breedernya terkenal, tapi harganya nggak mahal. Halo, ketemu lagi sama saya. Hari ini saya lagi masih bahas lanjutan tentang persiapan untuk Solaris Indonesian Marpon Grow Out. Jadi dalam event Marpon Grow Out yang ketiga ini, kita dari Solaris itu dalam menentukan ikan ya, varietas itu diskusi dari tahun lalu. Jadi tahun lalu itu Desember, pada saat penjurian yang kedua, ada teman kita dan yang juga breeder dari Jepang dan juga sebagai agent saya itu Hiroshi Toyama datang ke Indonesia. Nah, menurut dia yang sudah hampir puluhan tahun ya main di ikan koi, bahwa Marpon di Solaris Koi itu sangat recommended dan sangat bagus untuk kohaku. Itu yang pertama. Jadi Marpon yang ada di Solaris itu bagus sekali untuk kohaku. Itu alasan yang pertama. Yang kedua adalah alasannya dua event sebelumnya pada saat harvest itu saya masih ada ganjelan sedikit. Ganjelan saya itu adalah banyaknya ikan mel yang dapat pada saat harvest. Karena rata-rata yang pada saat kita rilis kita masukkan itu masih unknown semua karena size-nya masih kecil, masih rada. Yang pertama itu size 25-35, yang kedua itu adalah size-nya lebih kurang 20 cm. Jadi gendernya masih unknown. Nah, ini banyaknya male ini menjadi hambatan buat kita. Hambatannya apa? Karena prinsip dasar dari Indonesian Marpon Grow Out yang dibikin oleh Solaris Koi ini adalah memberikan atau membantu para hobis untuk bisa mendapatkan ikan-ikan bahan-bahan untuk bisa jumbo. Nah, 70, 80, 90, bahkan semeter. Nah, tetapi dengan adanya male ini, karena kita tahu male itu agak lebih susah jumbonya ketimbang female. Nah, makanya pada saat yang ketiga ini kita berpikir lagi. Saya diskusi sama agent saya. Bagaimana caranya saya bisa dapat ikan yang udah confirm gender. Maksudnya gendernya sudah bisa confirm, at least 80% sudah bisa kita tentukan bahwa ini male dan female. Kenapa? Karena itu bisa membantu kepada para peserta nanti yang mau ngebid, itu bisa menentukan, oh saya punya mimpi ikan jumbo female misalnya. Nah, dari awal dia sudah bisa langsung ngebid ikan-ikan female. Dan juga buat teman-teman yang nggak suka female, pengennya ikan male tapi bisa jumbo juga, bisa 70-80 cm. Nah, bisa menentukan juga di situ karena nggak semua orang suka female. Itu jadi not kita juga. Makanya keputusan dari saya pada saat itu saya minta ke agent saya, bagaimana caranya saya bisa mendapatkan ikan supaya bisa lebih dapat konfirmasi gendernya di atas 80%. Nah, diskusi sempat ada ide beli ikan jumbo tosai yang sudah jadi. Jadi beli ikan di bulan April Mei itu kan gender sudah confirm tuh. Gender di Jepang itu Mei, di bulan Mei bisa bilang 80% sudah confirm nih. Ini male dan female di Jepang kita beli. Nah, tetapi pada saat itu kita tahu sendiri harga jumbo tosai. Jumbo tosai berarti kalau di bulan Mei itu udah masuk Tatesita kelas. Nah, Tatesita kelas ini kan harganya itu kalau pada saat saya beli ikan itu akan ada kendala kepada teman-teman. Karena harganya pasti akan sangat mahal. Karena saya tahun lalu beli jumbo tosai itu di atas 200.000 yen harganya per ekor. Nah, kalau misalnya kita bikin event di sini, mau harga berapa kita buka? Dan itu mengurangi harapan saya. Karena harapan saya adalah dengan adanya event ini, banyak orang bisa menikmati koi. Tapi dengan harga yang gak terlalu mahal. Karena gak semua orang bisa beli dengan harga mahal. Nah,
Makanya dalam event kali ini, tahun lalu itu, dalam persiapan untuk event kali ini, tahun lalu saya diskusi sama agen saya. Saya mau ikan yang bisa saya tentukan konfirmasi gender, quality bagus, bloodline-nya bagus, breedernya terkenal, tapi harganya nggak mahal. Itu kan berat banget. Berat sekali. Itu emang agen saya bilang sampai gini, kalau lu mintanya ikan bagus, kualitinya bagus, bloodline-nya bagus, dari breeder terkenal, kalau lu tutup mata masalah harga, gue bisa cariin. Agen saya bilang pada saat itu. Tapi saya bilang, ada tambahan lain. Saya mau harganya gak mahal. Nah, itu jadi PR. Dan hasil, kita ketemu solusi. Ini the best solusi. The best solusi yang kita dapatkan. Jadi solusi yang kita dapatkan adalah saya borong. Jadi di bulan Desember itu saya borong ikan dari breeder ternama satu kolam. Jadi saya membuat kategori saya sendiri. Jadi pada saat itu saya ke Jepang, saya mampir ke Denichi Toyota. Saya borong itu tosainya. Tosainya dia Kohaku ya. Tosai Kohaku saya borong satu kolam dan saya keep yang bagusnya. Itu lebih kurang 1.300 ekor saya beli ikan. 1.300 ekor saya beli, saya simpen the bestnya. Pada saat itu saya pilih sekitar 150 ekor. Saya pilih 150 ekor, yang lainnya ya mungkin saya jual satuan atau ada ini yang ada saya jual kemana-mana lah. Yang penting saya ambil the bestnya 150 ekor buat persiapan saya untuk event ini, the third Indonesian Mapan Ground. Jadi dalam proses pencarian ikan, saya borong satu kolam supaya bisa mendapatkan yang tadi itu syarat-syaratnya itu. Ikan bagus, bloodline bagus, confirmation gender sudah di atas 80%, dan harganya masih bersahabat. Inilah yang PR terberatnya dari saya. Mungkin teman-teman dealer-dealer yang paham cara kerja di Jepang mungkin bilang, gila kali lu gitu ngomong ke saya. Karena emang nggak gampang untuk mendapatkan hasil bagus, ikan bagus, bloodline bagus, bisa potensi jumbo, dan bisa confirmation gendernya di atas 80%, apalagi kebanyakan female. Dan itu dengan harga murah itu nggak gampang. Nah makanya lah, alhamdulillah setelah saya borong, saya keep 150 ekor di matpon. Saya beli itu estimasi sekitar size 15-20 cm. Nah saya pilih 150 ekor calon. Jadi saya udah menjadi setengah breeder nih dengan gaya seperti ini. Karena saya, itu gaya breeder sebenarnya. Breeder simpan the bestnya. Jadi saya borong satu kolam, saya simpan the bestnya. Saya gedein, dan inilah yang sekarang itu dari 150 ekor. Ternyata nggak semua yang bagus. Nggak semua yang bagus. Itulah susahnya mendapatkan ikan bagus. Saya baru ngalamin tahun ini perjuangan saya untuk bisa memberikan ikan bagus berkualitas tapi dengan harga yang bersahabat. Itu sangat sulit. Dari 1.300-an ekor, saya simpan 150 ekor the bestnya. Dari 150 ekor setelah di-keep berapa lama, lebih kurang 4 bulan, yang tersisa hanya lebih kurang 25 ekor. Hanya lebih kurang 25 ekor, 25-30 ekor. Itu ya, itu yang kita persiapkan untuk the third Indonesian Mapan Ground. Jadi perjuangan dari Solaris Koi untuk mendapatkan ikan ini memang nggak gampang. Perlu perjuangan, perlu effort. Kita keeping dari Januari ikannya sampai kemarin bulan awal Juni kita keeping ikannya, dan akhirnya alhamdulillah minggu lalu sudah saya tentukan 23 ekor ikan untuk the third Indonesian Mapan Ground. Jadi dalam lelang kali ini kita sudah langsung finalkan ya, fixkan untuk gender. Untuk gender sudah kita finalkan semua. Jadi ini male dan female. Tapi itu sangat membantu pada teman-teman para penghobi. Jadi dari awal sudah bisa menentukan, oh saya maunya yang male, saya maunya yang female. Silahkan dinikmatin. Tapi itulah susahnya proses saya. Dan inilah perjuangan dari Solaris Koi untuk mendapatkan ikan-ikan bagus dengan harga yang bersahabat. Dan saya harap perjuangan dari kita, effort dari kita mendapat apresiasi dari para penghobi, dari para sahabat-sahabat Solaris Koi. Ayo sama-sama kita support. Dan inilah dia varietas ikan untuk the third Indonesian Mapan Ground. Breedernya
Tapi lupa dulu saya. Varietinya Kohaku. Kohaku variety berdasarkan advice dari agent saya, the best fish untuk smartphone di Solaris Koi adalah Kohaku. Yang kedua itu breeder. Breedernya adalah Dainichi Toyota. Dainichi Toyota itu kita sudah sama-sama tahu. Dia pernah dapat Grand Champion All Japan Koi Show 2015. Hiroshi Mano itu ownernya, CEO-nya. Jadi Dainichi Toyota ini sudah terbukti kualitasnya. Ikan yang dia produksi juga sangat-sangat bagus dan sudah sangat terkenal. Dan yang ketiga, Bloodline. Bloodline yang saya dapatkan ini dari Bloodline, the best Bloodline dari Dainichi Toyota. Nanti akan dimasukin di sini ya, oleh editor video wawancara saya dengan breedernya tentang Bloodline-nya dia. This is the main parent of Dainichi Toyota. これが多分今96、7ぐらい。 Maybe King Sen is 96, 97 cm right now. これ1メーター1。 Stronger is 101. でこれが98。 7 is 98 cm. これが多分90センチちょっと。 Nanako is probably 90 cm plus. He hasn't made it, so no. Okay. This is a very good parent. メソヤは正直ものすごい自信があります。 He has very much confidence about the quality and the potentiality of the female parents. Oh, yeah. Of course, this is the で good. 自分はすごい声を作りたかったんで、去年オスをすごいいい声を見つけて、今回この声に全て1本のオスだけで生産しました。 To include the Kohaku quality much more better, he found the one high quality male, which he fell in love a lot. So he only used that one male to each female. Oh, so one male, Yes. 4 female. Oh, strong male, yeah. Strong male. Good male. Good male. One male for 4 female. Yes. Yeah. 全部1対1でかけたの。そうです。全部人工 One by one. One female, one male. And male cover all 4 females. Oh, there's So all of his production, same male. same male. Right. And female all over 90 cm. Good. Very good. なので模様だけじゃないですよ。頭の作りも全て良くなりました。 And not only the pattern, but the body structure, the head size, everything improved. Jadi Bloodline-nya ini bukan Bloodline sembarangan. Itu salah satunya ada yang menjadi Grand Champion All Japan Koi Show 2015. Nah, yang keempat adalah quality. Ikan yang kita siapkan untuk the third Indonesian Mapen Growth ini sudah melalui tahapan sortiran dari 1.300 ekor, kita keeping 150 ekor. Dari 150 ekor pun saya buang lagi, saya sortir lagi. Yang ada cuma 23 ekor yang kita siapkan untuk the third Indonesian Mapen Growth. Jadi udah pasti ya. Kalau masalah quality udah pasti. Karena dari 1.300 ekor kita tinggal hanya ambil 23 ekor. Dan yang terakhir adalah masalah confirmation gender. Jadi konfirmasi kelaminnya itu harapan saya di tahun-tahun sebelumnya adalah memberikan gender yang sudah bisa dipastikan atau at least di atas 80% pada saat lelang. Jadi harapan saya 2 tahun terakhir ini bisa saya dapatkan di setahun ini, saya berikan ikan-ikan yang sudah ada confirmation gendernya. Jadi kepada teman-teman, inilah 5 poin alasan kenapa kita memilih Kohaku dari Dainichi Toyota sebagai ikan untuk the third Indonesian Mapen Growth. Semoga harapan kita, memang koi itu tidak ada kata sempurna ya. Tiap tahun ada inovasi dan ada pembaharuan dan kita memang harus terus belajar dan belajar. Jadi tidak ada kata berhenti untuk menikmati koi. Jadi harapan saya semoga event kali ini bisa memberikan kepuasan paling tidak kepada teman-teman. Jadi at least teman-teman tuh udah bisa menentukan, oh saya mau breed male dan female. Dan itu gendernya sudah kita cek dan bisa kita pastikan di atas 80% gendernya sudah sesuai dengan yang kita informasikan. Jadi inilah perjuangan kita dari Solaris Koi untuk bisa mendapatkan ikan berkualitas tapi tetap dengan harga yang masih bersahabat. Oke, sekali lagi saya sangat berharap kepada para teman-teman
para penghobi koi, para penikmat koi, ayo kita nikmatin proses-proses ini. Keeping ikan di mud pond itu memang tahap awal untuk membentuk bone structure-nya. Jadi setelah nisai selesai dari sini, teman-teman akan lebih mudah nge-grow di rumah karena bone structure-nya sudah terbentuk di mud pond selama lebih kurang 5 bulan dalam event ini. Oke, please support, enjoy, dan inilah dia 23 ekor the best kohaku yang kita punya dari Dainichi Toyota. Kita persiapkan untuk the third Indonesian mud pond grow out by Solaris Koi. Silakan dinikmati dan please support terus Solaris Koi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.